Preview. Halo, salam. Ketemu lagi sama saya Eka. Semoga semua sehat-sehat saja ya. Baik, apa kabarnya hari ini? Kita akan lanjut untuk pertemuan pada sesi ini. Kita akan membicarakan tentang modifier. Nah, pada modifier ini akan ada beberapa yang akan saya jelaskan, tapi nggak semua ya, cuman beberapa yang sering akan kita pakai seperti array, label, boolean, kemudian mirror, screw, skin, solidify, subdivide, dan juga breadcrumb. Mungkin itu yang akan saya bahas ke depannya. Oke, yang pertama kita akan memulai dengan modifier array. Jadi teman-teman yang belum ketemu di mana posisi array modifier itu ada di sebelah kanan. Kemudian di sini ada gambar kunci ya, kunci Inggris ini. Kemudian kita search di sini cari. Yang pertama kita akan belajar tentang array. Array di sini digunakan untuk menciptakan beberapa duplikat dari objek asalnya ya, objek yang dasar dengan berbagai perubahan seperti jarak, kemudian sudutnya dan juga skala. Kalau array bisa juga diartikan secara susunan ya, atau himpunan. Jadi kita langsung aja coba array. Kalau array di sini fixed count, saya akan mulai dengan fixed count ya. Kalau satu dia cuma satu, kemudian kalau dua kita bisa tambah-tambah di sini, dia akan bertambah banyak. Dan modifier ini berlaku untuk object mode ya, di object mode. Kemudian setelah countnya ini jumlah yang akan kita array, kemudian kita di sini ada vektor, atau vektor ini bisa dikatakan jaraknya ya. Umpamanya X itu kan ke merah ini ya, jadi dia sekarang ini pada posisi satu kali dari jarak objek ini. Saya coba ulang ya. Coba kita kasih dia 2. Nah, objek itu akan melakukan array sejumlah 2 kali, kemudian dengan jarak 1. Artinya 1 ini 1 dari besaran objek tersebut. Jadi umpamanya X ini jaraknya umpamanya 2 meter, dan dia otomatis 1 faktor pengalinya ini akan mengkalikan dia dengan 2. Jadi dia kalau kita lihat di edit mode, kita tekan tab, nah dia akan menjadi seperti ini, jaraknya sama ya. Nah, bagaimana kalau kita kasih jarak 2? Nah, dia itu akan mengkalikan 2. Ini 1, 2. Nah, dia akan berpindah di sini. Nah, kalau countnya kita tambah, nah seperti itu, dia juga akan bertambah sesuai dengan jarak vektor ini. Begitu seterusnya. Kemudian kalau ini juga kita tambah, dia jaraknya akan tambah panjang lagi seperti itu. Nah, jadi 1, 2, 3 seperti itu. Jaraknya 3 vektor. Nah, kembali saya ke 2. Jaraknya 2. Apa yang akan terjadi kalau saya di sini beri jarak 2? Nah, faktor Y ini dia akan mengarahkan array ini ke arah sumbu Y. Saya coba kasih 1. Saya lihat dari atas. Nah, jadi dia akan bergeser ke arah Y sebanyak 1 kali
satu kali vektornya. Nah kalau umpamanya saya 2, nah dia juga akan 2, 1, 2 seperti itu ya. Kalau dari titik kursornya, kalau 1 itu dia akan ke sini, kemudian ke sini. Nah anggap di sini lagi seperti itu. Nah bagaimana kalau saya kasih juga set? Nah dia akan seperti itu. Jadi kalau di matematika itu dia akan menjadi jarak 2,2,2 seperti itu ya kalau di matematika. Kalau yang lainnya 0 berarti 2,0,0, jadi 2x nya 0, y nya setnya 0. Nah seperti itu. Itu yang dinamakan relative offset. Ini yang paling sering dipakai ya. Untuk countnya 2, kemudian vektornya silahkan diberi sesuai dengan apa namanya yang diinginkan. Oke. Nah kita lanjut lagi. Itu tadi kita menggunakan relative offset. Kemudian bagaimana kalau kita coba menggunakan constant offset? Saya kembalikan 1. Kalau constant offset, dia akan mengoffset ini dengan jarak tertentu. Misal ini 1 meter. Jadi kita coba ini 1, berarti dia masih objeknya yang asli. Saya jadikan 2. Kita ke tab. Nah, dia akan, saya masuk top view ya 7. Nah, dia akan berjarak anggaplah sumbunya ini, 3D kursornya ini, dia akan berjarak cuma 1 meter. Nah bagaimana kalau kita rubah dia jadi 2 meter? Nah dia 2 meter, ini 1 meter, 2 meter, jadi dia akan mengarai itu 2 meter ya. Begitu juga untuk 3 meter. Nah itu 3 meter, berarti ini 1, 2, 3. Dia akan ketemu di titik ini sumbunya. Begitu juga ke arah Y, namanya kita isi 1. Nah dia akan ke arah Y sebanyak 1 meter. Kemudian 2, nah, seperti itu. Kemudian 1 juga. Nah bagaimana kalau kita tambahkan objeknya? Nah dia akan ikut seperti itu terus. Nah array itu bisa kita gunakan untuk membuat anak tangga ya, semisal seperti ini. Umpamanya anak tangga itu jaraknya, nah ini harus kita kasih supaya dia nempel. Kemudian y nya 0, itu ininya ada. Nah seperti itu. Anggaplah anak tangga itu seperti ini ya. Nah, itu salah satu penggunaan array pada anak tangga. Itu tentang constant offset. Jadi kita tidak bisa kita bisa mengaktifkan kedua-duanya, tapi ada alangkah baiknya supaya tidak bingung, kita harus pilih salah satu, mau pakai yang relatif atau yang konstan. Oke. Nah kita lanjut, tadi itu dengan constant offset. Sekarang kita coba menggunakan object offset. Ini kita matikan dulu, kemudian kita coba object offset. Untuk object offset ini dia akan mengoffset berdasarkan objek yang dituju. Misal saya tambahkan satu objek cube juga. Nah, kelihatan ya, ketika saya geser ke GY atau GX ya, GX. Nah seperti ini. Saya mau ini yang menjadi jarak, kemudian ini dia akan di area atau akan di apa namanya, diduplikat dengan jarak yang ini. Jadi ini dia digunakan sebagai jarak, atau supaya tidak bingung saya pakai plain aja ya, GX. Nah
gitu ya. Ini adalah jarak offsetnya. Kita coba, kita aktifkan ini objek offset, kemudian kita pilih di sini objek yang akan dipakai. Nah, di sini ada plane, atau kita juga bisa plane itu yang ini ya, atau kita juga bisa picknya dari sini pakai eyedrop, kemudian kita pilih objek yang akan digunakan. Nah, seperti itu, dia akan offset sesuai dengan jarak benda yang kita pakai sebagai patokan. Nah, seperti itu yang namanya objek offset. Dia menggunakan objek sebagai offset. Oke, ini ada untuk array. Saya cuma menjelaskan 3 item ini ya yang biasa dipakai. Untuk yang lainnya saya juga kurang mengerti ya. Yang sering saya pakai adalah 3 variabel ini. Baik, itu tentang modifier array. Nah, setelah selesai dengan array ini, kita wajib apply ya. Jadi kalau semasa dia masih ada pada modifier ini, dia itu masih akan bisa dirubah-rubah. Tetapi kalau kita sudah apply modifier ini, dia tidak akan bisa diganti. Nah, dia sudah menjadi objek satu kesatuannya. Ini tidak bisa dirubah-rubah lagi di modifier. Jadi pastikan dulu sudah benar, baru nanti kita apply. Oke, itu tentang array. Oke, kita lanjut sekarang dengan modifier yang kedua, yaitu bevel. Nah, ini bevelnya sudah biasa ya. Di tutorial sebelumnya kita juga sudah belajar bevel. Nah, bevel ini membuat pinggir-pinggirannya dan juga titiknya ini menjadi lebih sharp ya, lebih landai ya, atau tidak tajam, tumpul ya. Jadi tumpul itu bisa vertisnya saja atau edge-nya ininya. Jadi kalau pertemuan ini dan ini kena edge, jadi dia akan ikut ya, vertisnya akan kena juga. Oke, itu bevel, edge, kemudian ada di sini offset. Offset itu ke dalamnya berapa ya, 0,1 meter. Kemudian ini ada juga menggunakan width atau menggunakan jarak, dia jaraknya berapa, ini ke sini jaraknya. Kemudian untuk depth itu kedalaman ya, entah dia mengukur kedalamannya dari sini ke sini, dari pinggir tapi diukur lurus ke dalam. Kemudian persen, jadi berapa persen gininya levelnya itu bisa 40%. Kemudian absolute ini, absolute ini saya kurang tahu apa fungsinya. Yang seperti standar itu biasanya dipakai kan offsetnya, offset 0,1. Nah, kemudian di sini ada segmen. Segmennya itu, ini kalau sekarang ini segmennya 1, segmennya cuma 1. Kita tambah, dia ada 2 segmen. Kalau kita tambah terus sama banyak, nah dia semakin lebih halus ya. Sudutnya ini tidak lurus tumpul, tapi dia akan sedikit halus. Semakin banyak dia semakin halus, tapi jumlah polinya juga nanti akan berat di sini ya, trisnya. Nah, kemudian itu tentang offset. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan profile? Ini kalau kita rubah-rubah angle-nya tidak pengaruh ya, kita lihat sudah 30. Kemudian di sini ada super relate, apa nih baca, super ya bla 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 begitulah, super ellipse ya, super ellipse. Kita bisa tambahkan, umpamanya kita geser ya, apa yang akan terjadi. Nah, seperti itu, dia akan cekung ke bawah. Ini kalau kita
mundurkan dia akan cekung ke bawah seperti itu jadinya. Kita tambahkan lagi dia semakin halus. Nah kalau kita geser sampai habis, nah dia jadi seperti ini ya. Kalau kita bawa keluar lewat 0,5, nah jadinya kembali seperti itu. Nah kita letakkan 0,5 saja. Nah kemudian ada yang custom itu, nah kalau ini lurus, makanya kita bisa bikin dia. Oh ini saya mau bikin. Nah jadi dia akan berbentuk seperti ini ya, pinggulannya dia akan seperti ini. Kalau saya bawa ke sini, nah seperti itu jadinya. Dia akan membentuk seperti ini. Atau kita tambahkan lagi, dia akan tambahkan, kita tinggal klik. Apa yang kita bikin di sini dia akan berpengaruh di sini. Nah seperti itu. Itu jikalau kita memakai custom untuk pinggulannya ya, untuk pinggirannya. Macam-macam kita bisa bikin. Atau kita pakai presetnya juga bisa seperti ini. Nah. Kemudian ada preset yang lain juga. Nah, ini cocok untuk bikin namanya itu bangunan itu, pada plafon itu atau molding ini cocok ya. Kemudian lagi ada crown itu apa ya, kayak mahkota itu tidak kelihatan sih. Kemudian yang lain, yang terakhir adalah step. Nah ini kayak tangga step ya. Itu macam-macam profilnya, saya kembalikan lagi di sini. Macam-macam profil, kemudian geometri tidak banyak yang saya bahas, dan juga shading tidak ada. Berarti itu pengenalan tentang modifier edge. Nah seperti biasa, kalau sudah fix, sudah pasti kita apply saja ya. Seperti itu. Nah, dia sudah tidak bisa dimodifikasi lagi, kita bisa tinggal tambahkan seat atau smooth. Nah itu yang namanya bevel ya. Oke, kita lanjut lagi untuk modifier yang berikutnya, yang ketiga. Kita tambahkan objek seperti biasa, view. Oke. Untuk modifier yang berikutnya adalah boolean. Boolean itu sama dengan artinya kayak seperti memotong, kemudian irisan dan sebagainya ya. Untuk itu kita akan menambahkan satu objek lainnya sebagai objek yang akan dijadikan objek booleannya ya, sebagai pemotongnya. Oke, kita add misalnya grip lagi, kita geser. Oke, untuk yang akan kita pasang modifier, kita select, kemudian yang objek ininya tidak usah, jadi satu saja kita pakai boolean. Nah di sini ada intersect, union, dan difference. Nah kita coba yang different dulu ya. Oke, kita select ini, kita coba majukan dia ya, agak menempel lah, kemudian turun sedikit, kemudian kita geser. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, sekarang kita pilih objek yang akan di boolean, kemudian kita pilih, ini berdasarkan objek ya, kita akan memilih berdasarkan objek yang akan dipakai. Kemudian kita pakai ini bisa, atau kita lebih gampangnya pakai eyedrop ini. Kita pakainya yang fast saja ya, supaya cepat. Kemudian kita klik objek yang akan dipakai. Nah kalau dilihat dari garis kuningnya ini, makanya saya ulang lagi. Nah dia itu masih masuk di tengah-tengah ya, sebagai objek yang utuh. Nah kalau kita pakaikan boolean, nah dia akan ini terpotong ya, terpotong berdasarkan objek pemotongnya, seperti itu. Kalau objeknya ini kita geser-geser, nah, kalau seperti ini dia tidak kelihatan. Kita coba rubah ini jadi supaya
kelihatan rangkanya saja, kita masuk ke object properties ya. Kemudian ada di viewport display. Object properties yang kotak di sini. Kemudian kita cari viewport display. Untuk objek ini kita tampilkan dia sebagai wire. Nah, gitu. Nah, jadi dia objek pemotongnya tidak kelihatan. Nah, coba kita geser-geser objek pemotongnya. Nah, ini otomatis dia akan mengikuti ya. Nah, ini berfungsi kalau kita umpamanya bikin bangunan, kemudian ada lubang pintunya, lubang jendelanya, ini kita bisa pakai ya. Ini kita bisa geser-geser terus. Kemudian objeknya ini juga kita bisa scale ya, scale X ya, umpamanya kita S X. Nah, ini bisa. Maaf, saya belum keluarkan. Ini bisa juga kita geser. Nah, seperti itu. Nah, selama objek ini belum kita apply, dia masih bisa dirubah-rubah. Tapi sekali sudah kita apply, dia tidak akan bisa dirubah. Nah, seperti itu ya. Semuanya kita apply. Kemudian kita geser dia. Nah, dia sudah tidak akan bisa lagi. Jadi ini adalah bentuk objek terakhirnya. Oke, itu tentang modifier boolean. Kemudian kita akan belajar lagi boolean yang lain. Kita akan shift A, tambahkan cube lagi ya. Kita geser saja. Nah, ini biarkan saja. Kemudian kita tambahkan modifier boolean lagi. Sekarang kita pakai yang union. Kalau gitu saya tambahkan lagi satu, add spare. Saya coba taruh di sini. Bagaimana kalau boolean objek ini saya boolean menggunakan union dengan objek yang ini, spare ini. Oke, seperti biasa kita press, kita klik ini. Nah, seperti itu. Nah, dia akan menjadi satu dengan objek yang baru. Oke, saya skip. Oke, kita coba union dengan exact. Nah, seperti ini. Dia coba saya apply. Nah, setelah di apply dia akan bergabung. Tadi karena belum di apply, jadi dia masih berbeda-beda karena masih bisa dirubah-rubah. Oke, saya skip dulu. Nah, sebelum di apply ya. Nah, ini masih bisa digeser-geser. Pokoknya posisi nanti dia akan di sini. Nah, seperti itu. Baru ini saya apply. Coba kita geser. Nah, seperti itu jadinya. Tapi objeknya yang tadi masih utuh ya. Jadi dia akan menjadi seperti ini. Nah, itu yang namanya union. Nah, union itu kan artinya objek itu dijadikan satu gitu ya. Union. Nah, kemudian kita akan belajar saya tidak terus, saya tambahkan saja cube baru. Kemudian kita modifier yang kedua. Masih di boolean tapi kita aktifkan yang intersect. Dia ini sebetulnya akan irisan. Oke, saya coba iriskan dengan ini ya. Oke. Kalau sudah kita apply. Nah, dia jadinya seperti ini. Jadi dia akan mengambil irisan kubus tadi dengan ecosphere ini.
itu irisannya dia menjadi seperti ini ya. Itu boolean ya, saya coba ini boolean yang lainnya. Nah seperti itu ya, ada 3, different, union, dan intersect. Oke, yang selanjutnya kita mencoba modifier berikutnya yang keempat. Kita seperti biasa tambahkan cube. Yang ini saya lewatkan dulu. Kita masuk ke modifier mirror. Mirror itu sama ya fungsinya. Dia untuk mencerminkan. Nah, di sini ada aksis. Dia memirrornya ke X, Y, atau Z. Kita coba dengan X ya. Jadi kita coba tambahkan lagi satu plane ya. Nah, ini kita memirrorkan dia itu menggunakan objek. Nah, dia akan di situ. Jadi objek ini, plane ini yang akan menjadi mirrornya. Nah, kemudian saya tambahkan aja deh plane lagi. Ya, pastikan di Y ya. Bagaimana kalau ini kalau saya pakai Y, dia tidak akan mau. Harus, karena dia akan berada di tempat ya, karena Y nya dia sendiri di sini. Kita harus ganti objeknya pakai ini. Nah, baru dia mau gitu. Kemudian begitu juga set, kita harus tambahkan objek di area set, misalnya di atas. Kita ganti objeknya, kita pakai set, kita ambil yang ini. Nah, dia akan mencerminkan objek ini dengan plane ini sebagai cerminnya ke arah set. Itu juga kalau ganti kalau ke X ya sama nah, itu ke X, dia ke arah sumbu X. Cerminnya ini kita bisa geser-geser sesuai dengan jarak yang kita perlukan ya. Nah, itu tentang mirror tidak banyak yang bisa saya jelaskan ya, seperti biasa ya, mirroring itu. Kita akan lanjut ke modifier berikutnya. Kita akan lanjut ke modifier kelima. Ini kali ini saya mau pakai plane lah. Modifier berikutnya saya lanjut ke screw ya, screw. Nah, kita coba tampilkan screw. Kemudian angle-nya ini 360. Kemudian screw-nya ini kita coba geser apa yang terjadi. Nah, dia akan memberi jarak ya. Nah, ini kayak baut ya, gitu. Dia ini arahnya 360, berarti dia putar balik sampai ke arah posisi dia awal 360. Ini bisa kita ganti bawahnya 180. 180 dia cuman bisa berputar. Kalau saya gambarkan untuk X dan Y. Nah, kalau dia berputar 360 dia akan berputar seperti lingkaran full ya, kembali ke titik ini. Nah, kalau 180 dia akan berputar dari sini sampai di sini saja. Nah, kalau kita lihat di sini dia masih sama ya. Bagaimana kalau kita pakai yang 90? Nah, di sini dia berputarnya cuma 90 saja. Jadi dari sini ke sini ya, gitu aja. Nah, kalau kita lihat dari atas ini, nah, dia
Nah, kalau sama-sama kotak plain begini nggak kelihatan ya. Coba saya edit sedikit, saya scale ya, objek awalnya scale arah X, scale X. Nah, jadi ini baru dia kelihatan, berarti dia cuma berputar 90 derajat. Itu kalau dilihat dari atas, dia cuma berputar seperti ini. Nah, kalau dilihat ini, arah objeknya di sini dia cuma berputar sedikit saja, dari sini ke sini ya, sampai sini. Dan dia berputar sampai sini dan arahnya ke sana. Yang arahnya awalnya begini, objeknya menjadi seperti ini saja. Itu itu yang namanya screw. Kemudian ini kita bisa tentukan juga tingginya, karena dia cuma 90, dia cuma berputar sedikit. Nah, kalau kita berputar banyak, nah dia akan kelihatan ya. Aksisnya juga sama, karena dia naik jadi set. Ini bisa juga ke arah X, tapi karena objeknya dia lempeng gitu ya, jadi kita coba rotate ya, R Y 90. Sorry, objeknya ini kita bikin yang dulu, arah X ya, dia tidak akan seperti itu. Y di arah sana, samping, X ke arah X ya. Itu yang namanya screw ya. Kemudian stepnya ini kita baliknya lagi ke belakang dulu aja ya. Nah, stepnya ininya ya, garis-garis ini coba kita tambahkan. Nah, semakin banyak semakin halus, tapi ini kelihatan di viewportnya saja. Tapi kalau mau kelihatan di render, kita harus rubah ini jadi 45, sama dengan yang di viewport seperti itu. Oke, itu saja yang screw. Jangan lupa apply kalau sudah. Nah, itu ya, itu namanya screw. Oke, kita mencoba modifier selanjutnya, yaitu yang keenam, yaitu skin ya. Kita coba satu objek plain, kemudian kita tambah lagi cube, kita geser ya. Kemudian kita coba satu ini, kita coba pakai skin. Apa yang terjadi? Seperti itu. Dia akan menambahkan pada edge-nya itu, dia akan menjadi satu jadi edge yang diambil, kemudian dia beri ketebalan sama dengan ini. Kita lihat skin. Tapi ketebalannya itu saya cari-cari belum tahu di mana merubahnya. Di sini cuma ada untuk smoothnya aja ya, membuat smooth. Kemudian ini smooth shadingnya, kemudian di sini juga simetrinya mungkin cuma X saja. Itu saja yang bisa kita lakukan untuk skin. Nah, untuk yang lainnya coba kita coba buat yang lain ya. Kita coba tambahkan mesh single vertex. Bagi teman-teman yang ini belum keluar ekstra objeknya ini, kita bisa tambahkan di edit, preference, kemudian kita masuk add-on, kita search di sini ada add, kemudian kita cari add mesh extra object ya. Di sini ada add mesh extra object, kemudian di sini juga ada add
curve extra object. Kita tambahkan add mesh extra objectnya saja ya. Oke, supaya kemudian kita save, supaya di sini ada di mesh itu akan ada tambahan beberapa item lagi. Nah, kita coba tambahkan single vertex, add single vertex. Nah, pada saat menambahkan add vertex ini, kita menambahkan satu titik saja ya. Satu titik itu dia tuh otomatis akan masuk langsung ke edit mode. Nah, di sini edit vertex add vertex ini kita bisa gunakan untuk kita membuat garis ya, dengan cara kita tinggal extrude saja. Kita tekan E ya, ada extrude E, kemudian E. Nah, kita akan membuat garis ini ya, E. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, kita balik ke object mode. Nah, seperti itu. Dia membuat suatu garis. Nah, baru di sini kita coba tambahkan skin. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Ya. Kita tambahkan smoothnya, mungkin tidak berpengaruh ya. Nah, seperti itu. Itulah fungsi dari skin. Dan saya sendiri jarang memakai skin ya, jarang untuk untuk membuat seperti ini itu tinggal extrude aja sebenarnya bisa ya. Oke, itu yang namanya skin. Oke, lanjut yang ketujuh, kita akan membahas modifier lagi. Di sini saya add plane, kemudian di sini ada yang ketujuh solidify. Oke, solidify itu sama dengan objek yang ada di sini. Ada waktu kita belajar mesh, di sini juga ada solidify. Di face-nya. Nah, di sini ya solidify face. Nah, di sini juga modifier ini juga ada yang namanya solidify, dan fungsinya sama. Dia akan memberi ketebalan. Misalnya ketebalannya 0,1 ya. Nah, 0,1. Kemudian offsetnya kalau kita lihat ini -1. Kalau kita offset -1, dia akan offsetnya ke bawah. Kalau kita offset 1, nah dia akan mengarah ke atas, seperti itu ya. Itu tentang solidify. Nah, untuk yang lainnya tidak terlalu penting. Untuk sekarang itu tidak terlalu penting ya. Yang penting kita tahu bahwa thickness solidify itu bisa memberikan kita ketebalan. Kemudian ini arahnya dia ke atas atau ke bawah. Atau kalau kita mau di tengah-tengah, kita tinggal kasih dia 0,5 saja, atau coba 0. Nah, kalau kita kasih 0, dia akan di tengah-tengah ya. Jadi kalau kita kecilkan, nah jadi dia akan di tengah-tengah. Kalau 1, dia akan di atas garis sumbu X dan Y. Kalau -1, dia di bawah garis X dan Y. Dan kalau 0, dia tengah-tengah. Itu saja solidify. Kita sekarang ke kita delete ya. Tambahkan sifat cube. Kita ke modifier ke-8, yaitu subdivision surface. Ini agak sedikit hati-hati dengan spek PC kita ya. Nah, kita coba ya yang ini. Nah, subdivision itu dia akan seperti ini. Kalau simple dia tidak akan berpengaruh. Kalau menggunakan cut menu, dia akan membuat kembali garis-garis ya. Ini karena kita belum apply, dia masih bentuk awalnya itu adalah kotak. Nah, kalau kita tambahkan level viewportnya, dia akan semakin
halus. Tambahkan lagi, semakin halus. Nah, seperti itu. Dari yang tadinya kotak, saya hilangkan. Dari yang tadinya kubus, setelah dikasih subdivide, dia akan menjadi seperti ini. Nah, ini juga kita masih bisa modify ya, dimodifikasi kita lewat edit mode. Kita memberi dia loop ya, loop edge. Nah, semisal begini. Masih ingat Ctrl R ya, loop ini ya, loop cut. Kita Ctrl R, kita geser dia ke arah, kita klik kemudian geser ke arah pinggir. Nah, kemudian kita Ctrl R lagi di sebelah sini, Ctrl R, klik, baru kita geser lagi. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Jadi dengan subdivision itu, setelah kita memberi dia garis seperti ini, dia akan membentuk seperti ini. Nah, kalau kita bikin ke arah sini, loopnya, loop cut, Ctrl R, nah seperti ini. Nah, dia bisa membuat objeknya menjadi seperti ini. Kemudian juga kita bisa juga ke atas. Nah, subdivision ini bisa digunakan kalau kita pas bikin objek seperti sofa yang bentuknya itu tidak kotak sekali seperti ini ya. Jadi kita bisa bikin, kita tambahkan subdivision. Saya pilih dari sini, saya geser sedikit supaya tidak terlalu ke pinggir, kemudian Alt, ingatkan select loopnya, pilih salah satu, kemudian select Alt, kemudian kita geser lagi seperti itu. Itu yang namanya subdivision. Jadi dengan satu kubus yang trisnya tadi cuman sedikit, sekarang sudah menjadi 6.900. Bandingkan dengan satu box tadi ya. Nah, kita maunya perhatikan. Ini satu box, tapi sudah saya dekat itu dia trisnya 108. Ini cuma 108, tapi setelah saya aktifkan subdivisionnya, nah, dia akan menjadi 6.900. Itulah perbedaannya. Jadi objek ini sudah sangat detail ya. Ini juga bisa nanti kalau kita sculpting itu kita bisa pakai subdivision. Jadi dia akan mempunyai garis yang banyak atau segmen-segmen yang banyak. Nah, kalau kita tab sementara subdivision belum kita apply, garisnya cuma segini ya, sebanyak 108. 108 itu dihitung dengan yang termasuk yang kecil-kecil ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu ya. Nah, bagaimana kalau sekarang subdivision ini kita apply? Kita coba apply. Nah, sekarang kita coba masuk ke edit mode, tab. Nah, seperti ini jadinya. Jadi dia sudah membentuk banyak garis-garis segmennya lagi. Ini yang final dari kita memakai subdivision tadi. Oke, itu pengenalan sedikit tentang subdivision. Selanjutnya yang terakhir kita akan belajar tentang modifier. Saya geser sedikit. Ini ada wireframe ya. Wireframe ini sama kayak waktu kita, saya coba tambahkan lagi. Waktu kita belajar edit mode,
kemudian mesh ya, mesh, kemudian ini face ya. Di face itu ada juga yang namanya wireframe. Hampir sama, cuman ini kita editnya di edit mode, kemudian ini kita tambahkan modifier. Ini juga thicknessnya kita bisa ganti-ganti ya untuk modifiernya. Ini 0,2, kalau kita bikin 0,1 dia akan lebih tebal. Kemudian yang ini offsetnya bisa ke dalam dan juga bisa keluar. Jadi dia memberi ketebalan ini ke arah dalam atau ke arah luar. Untuk di tengah-tengah seperti itu bisa kita pakai 0 saja. Nah, dia akan bagi rata ke tengah 0,0 kemudian juga keluar. Jadi dia di tengah-tengah. Kemudian replace original, artinya dia langsung menggantikan yang original. Kalau kita matikan, originalnya masih ya. Seperti itu. Itu saja untuk modifier. Supaya siapa tahu ada yang bisa kita pelajari modifier lainnya, saya tambahkan satu. Di sini saya tambahkan multi resolution ya. Multi resolution ini hampir sama kayak subdivision ya, hampir mirip dengan ini. Kita coba menggunakan multi resolution. Multi resolution ini bisa kita tambahkan dengan cara klik ini saat divide. Mau tambahkan lagi tinggal klik. Kalau kita tambahkan di default ini, sama seperti tadi. Pada modifier ini kalau kita tambahkan dia hampir mirip dengan subdivision dan teksnya juga semakin banyak ya. Kita lihat saja perbedaannya ya. Ini kalau kita mau masuk ke sculpting sini, kita tambahkan seperti itu. Itu multi res, dia hampir mirip dengan subdivision ini ya, hampir mirip dengan subdivision surface. Nah, itu saja mungkin yang akan saya tambahkan pada modifier. Nanti seiring berjalan waktu sambil kita praktek, kita akan belajar yang modifier lain. Oke, sampai di sini dulu tutorial Blender tentang modifier. Oke, sampai jumpa ke tutorial berikutnya. Ciao.